Ini mah cari duit susah-susah, aku malah keterima kayaknya beban hidup gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya masih dalam perjalanan ya di Jogja. Jadi sepertinya nanti jam 10 saya tidak bisa menyampaikan materi kajian. Jadi saya rekam saja hari ini, mudah-mudahan bisa ditonton oleh teman-teman semua. Dan ini adalah kajian terakhir kita ya setelah rentetan 3 bulan dari bulan Agustus ya, September, Oktober, November, ya kurang lebih. Jadi kita alhamdulillah sudah masuk ke pertemuan ke-12 ya, ke terakhir ini. Jadi kita akan lanjutkan ya, dan setelah ini kita selesai ya untuk masalah yang kajian di luar pelajaran. Jadi sudah saya cukupkan saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kali ini kita akan masuk ke 3 surat lagi dari bagian dari juz amma ya, yaitu surat Quraisy, Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu surat Al-Kautsar. Nah, ini adalah surat yang sangat populer ya, insya Allah sudah pada hafal ya. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah. Jadi ada 2 pendapat, Makkiyah atau Madaniyah. Artinya ada yang berpendapat bahwa surat ini turun di Madinah, ada yang berpendapat surat ini turun di Mekah. Jadi ada 2 pendapat. Jadi memang ada 2 macam surat ya, itu Makki dan Madani. Dan kalau kita lihat lagi ya, surat ini dia hanya 3 ayat. Nah, salah artinya 3 ayat, 3 ayat. Jadi sangat pendek. Jadi ini dikatakan sebagai surat terpendek dalam Al-Quran ya, Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Huwa nahrun fil jannah. Adalah nama sebuah sungai di surga. Huwa haudhu taridu alaihi ummatuh. Jadi ini adalah sungai yang di situ kita sebagai umatnya nanti akan minum. Di hari di mana dikumpulkan semua umat manusia, kemudian hari itu sangat panas, semua orang kehausan, maka Nabi Muhammad SAW akan memberi minum kepada umatnya melalui sungai ini. Nah, sungainya disebut Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar huwa al-khairul katsir. Bisa juga diartikan sebagai kebaikan yang banyak. Minan nubuwah wal Qur'an wa syafa'ah wa nahwaha. Nah, ini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah kebaikan yang banyak. Apa itu kebaikan yang banyak? An-nubuwah. Nubuwah itu kenabian. Kemudian Al-Quran. Ya, ini mukjizat Nabi Muhammad yang masih bisa kita rasakan, nikmati sampai hari ini ya. Kemudian asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah artinya adalah bantuan atau pertolongan yang Allah khususkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad nanti bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Walaupun nanti ada juga yang bisa memberi syafaat ya dalam hadis yang lain. Salah satunya mujahid fisabilillah. Kalau dia ikhlas, kemudian wafat, mati syahid, dia bisa memberi syafaat kepada 72 anggota keluarganya. Nah, Nabi Muhammad ini bisa memberikan syafaat unlimited kepada seluruh umatnya. Itulah yang menurut sebagian mufasir diartikan sebagai Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah ilmu syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan ada juga yang menganggap itu adalah sungai. Nama sungai nanti di hari kiamat ya. Tempat umat Islam, umat Nabi Muhammad minum air. Oke, selanjutnya yang dibahas di sini adalah fasholli lirabbika wanhar. Ya, maka sholatlah dengan untuk Tuhanmu. Fasholli lirabbika. Nah, sholli artinya sholatlah, lirabbika untuk Tuhanmu. Sholat Aid An-Nahr.
Nah, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat yang spesifik, yaitu sholat Idul Adha. Wanhar. Nah, dan juga sembelihlah hewan kurban. Jadi ini hubungannya dengan sholat Idul Adha dan juga Idul Kurban. Jadi kita hari raya penyembelihan hewan korban. Nah, inna syani'aka, inna sesungguhnya. Nah, jadi kalau anhar ini artinya sembelihlah. Maksudnya potonglah, sembelihlah kurban. Dari kata naharo ya. Nah, kalau Aid ini artinya hari raya. Salat Aid an-Nahar, salat hari raya Idul Kurban. Wanhar, wanusakaka. Ya, maksudnya adalah sembelihlah hewan korbanmu. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang memarahimu, inna mughdibaka, orang yang marah-marah kepadamu. Ya, jadi Nabi Muhammad ini beliau sering dapat cemoohan, ejekan, kemudian omelan dari orang-orang kafir Quraisy. Yang dimaksud di sini inna syani'aka adalah orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Huwal abtar, dialah yang terputus. Abtar artinya al-munqati' an kulli khair, terputus dari semua kebaikan. Au al-munqati' al-aqab, atau yang terputus keturunannya. Nazalat fi al-As bin Wa'il. Nah, ini adalah yang dimaksud adalah seseorang bernama Al-As bin Wa'il yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini, dia ini ya, As bin Wa'il ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad Al-Abtar adalah orang yang terputus keturunannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saat beliau punya anak dua ya, Al-Qasim sama Ibrahim, dan Ibrahim ini meninggal dunia. Artinya, dan Al-Qasim juga meninggal dunia. Artinya dua anak laki-laki beliau meninggal dunia. Dan ketika Ibrahim itu meninggal, ya anak beliau yang paling kecil, itu orang-orang Mekah, ya, itu yang menganggap hal itu sesuatu yang tabu, ya, karena tidak punya keturunan laki-laki. Maka salah satu dari mereka, Al-As bin Wa'il, ya orang kafir di Mekah, itu mengatakan Nabi Muhammad abtar, terputus garis keturunannya. Hinda maut ibni, bukan Ibrahim tapi Al-Qasim ya. Ketika wafat anaknya Al-Qasim. Ya, karena Nabi tidak punya keturunan laki-laki, maka dianggap keturunannya terputus. Karena orang Arab itu dia mengambil nama keturunan dari laki-laki. Tapi kalau dari perempuan tidak diambil nama bapaknya, maka dianggap terputus. Tetapi Nabi Muhammad sampai hari ini keturunannya masih banyak ya. Dari siapa? Ya tidak lain dari Fatimah, kemudian dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ada juga ya kalau yang saya baca ada juga dari Utsman bin Affan ya. Beliau menikah dengan Ruqayyah dan Zainab. Utsman bin Affan itu menikah dengan Ummu Kulsum dan Ruqayyah ya. Nah, itu kemudian punya anak juga ada. Tapi yang paling banyak yang dari Sayyidah Fatimah ya. Nah, jadi begitu. Jadi Nabi Muhammad disebut Al-Abtar, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang abtar itu adalah As bin Wa'il itu. Sedangkan Nabi Muhammad keturunannya masih ada sampai hari ini. Oke, teman-teman. Jadi di sini juga mungkin sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh membedakan keturunan laki-laki dan perempuan. Ya, karena Nabi Muhammad sendiri anak-anaknya ada laki-laki, ada perempuan, dan yang perempuan yang sudah bisa sampai dewasa ya, sampai menikah, sedangkan yang anak laki-lakinya tidak sampai besar. Inilah cobaan untuk Nabi Muhammad SAW ya. Jadi para nabi, para orang-orang soleh itu cobaannya berat-berat, termasuk Nabi Muhammad. Nah, beliau kehilangan kurang lebih beliau punya anak itu 6 ya. Dan yang meninggal setelah Nabi Muhammad itu hanya Sayyidah Fatimah. Artinya apa? Semasa beliau hidup, itu beliau kehilangan 5 orang anak. Bayangkan satu orang kehilangan 1 anak saja sudah seperti apa sakitnya. Nabi Muhammad kehilangan di masa hidupnya 5 orang anak. Artinya cobaan Nabi Muhammad itu luar biasa berat ya. Itulah cobaan orang-orang soleh para nabi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke surat Al-Ma'un. Apa itu Al-Ma'un? Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Nah, ini Anda bisa lihat dia adalah surat Makkiyah. Surat yang
dari turunnya di Mekah, au Madaniyah, ada kemungkinan juga turun di Madinah, au nisfuha wa nisfuha. Atau bisa juga setengah-setengah, setengah Makkiyah, setengah Madaniyah. Oke, mari kita bahas. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Apakah ra'aita kamu telah melihat allazi orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama? Al-jaza wal hisab. Jadi yang dimaksud di sini, apakah kamu sudah melihat balasan orang-orang yang mendustakan agama? Atau bisa juga diartikan, apakah kamu sudah tahu? Hal apakah araf tahu? Kamu mengenalnya. In lam ta'rifhu, kalau kamu belum tahu, ya. In lam, jika kamu lam ta'rifhu, belum mengetahuinya, fazalika, maka mereka itu bitakdirin huwa, mereka itu, ya, dia itu ba'dafa, maka mereka itu, ya, artinya kalau kamu nggak tahu, maka aku kasih tahu, kata Allah gitu, ya. Allazi yadu'ul yatim, yang membiarkan orang-orang anak yatim. Ai yadfa'uhu bi'unf an haqqih. Ya, maksudnya di sini bukan hanya meninggalkan atau tidak mempedulikan, tetapi mendorongnya dengan keras, an haqqih, menjauhkannya dari haknya. Wala yahuddu, dan tidak juga menyuruh nafsahu, dirinya, wala ghairahu, dan tidak juga selainnya, ala ta'amil miskin, dan tidak menyuruh dirinya dan juga orang selainnya untuk memberi makan orang-orang miskin. Ai it'amahu, ya, tidak memberi makan orang-orang miskin. Nazalat fi Al-As bin Wa'il au Al-Walid bin Mughirah. Nah, ini adalah ayat ini turun kepada Al-As bin Wa'il. Ini orang yang sama dengan di surat Al-Kautsar tadi, ya. Atau bisa juga turun kepada Al-Walid bin Mughirah. Nah, Al-Walid bin Mughirah ini salah satu pembesar di Mekah. Orang mulia, orang kaya di Mekah. Salah satu yang paling kaya. Dan dia adalah bapaknya Khalid bin Walid. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar Khalid bin Walid, ya, salah satu jenderal perang terkuat di masa Islam. Ya, bahkan sepanjang sejarah Khalid bin Walid adalah jenderal Islam dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam sejarah Islam. Kemudian fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang mereka, hum ini mereka, ya, alladzina orang-orang yang mereka itu an sholatihim sahun, yang lupa dengan sholat mereka. Sahun di sini artinya ghafil atau lalai, ya. Yuakhiruna an waktiha. Nah, di sini ada penjelasan bahwa yuakhirunaha, mereka itu mengakhirkannya an waktiha, dari waktunya. Artinya sholatnya mereka undur-undur. Jadi bukan hanya yang lalai tidak sholat, tetapi juga yang mengundur-undur sholat. Ini menurut tafsir Jalalain termasuk ke dalam yang lalai dengan sholatnya. Sudah waktunya, tapi dia undur-undur, maka dia menjadi lalai. Alladzina hum yura'un. Nah, mereka yang dilihat. Maksudnya dilihat apa? Dilihat itu ingin sholatnya dilihat orang. Ya, hanya karena ingin dilihat orang, tidak ingin melakukan hal itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum yura'un fi shalah wa ghairiha, ya, mereka yang ingin dilihat dalam sholat dan selainnya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang menahan al-ma'un, artinya tidak mau menyerahkan al-ma'un. Al-ma'un ini yang dimaksud adalah barang-barang yang berguna, kal ibrah wal fa'as wal qidr wal qas'ah. Contohnya apa? Contohnya seperti al-ibrah. Ibrah itu jarum. Kemudian fa'as. Fa'as itu kampak. Kemudian qidr. Qidr itu adalah panci, ya, panci besar qidr. Kemudian qas'ah. Qas'ah itu adalah
tempat taruh makanan kayak piring. Nah, artinya apa? Mereka itu tidak mau minjemin barang-barang yang berguna kepada orang lain. Mereka punya barang-barang ini, tapi ketika orang lain butuh, mereka tidak mau ngasih. Nah, mereka disebut yamnaun al-ma'un. Menahan barang-barang yang berguna. Oke, itu surat Al-Ma'un ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang disebut dalam surat tersebut ya. Wailun lil musallin, orang-orang yang lalai sholatnya, kemudian juga yang menahan, tidak mau membantu orang dengan alat-alat mereka. Maka meskipun kita kita punya barang ya, orang ingin pinjam, ingin menggunakan, kita tidak boleh pelit ya, kita harus kasihkan karena itu merupakan sifat orang mukmin ya. Sedangkan kalau tidak ya, kita simpan aja nggak mau ngasih, pelit ya, maka kita disebut celaka di sini. Wailun lil musallin. Allah tidak suka. Oke, selanjutnya masuk ke surat yang ketiga, surat terakhir di pembahasan kita, yaitu surat Al-Quraisy. Nah, ini Anda bisa lihat surat Al-Quraisy itu adalah Makkiyah atau Madaniyah. Ini saya perbesar ya. Makkiyah atau Madaniyah. Jadi ada yang berpendapat bahwa dia ini surat Makkiyah, ada yang juga berpendapat Madaniyah. Ya, ada yang berpendapat turun di Mekah, ada yang berpendapat turun di Madinah, 4 ayat, dan ini dia 4 ayat. Li'ilaf Quraisy, demi ilaf Quraisy. Apa itu ilaf? Ilaf ini adalah perjalanan musim dingin dan musim panas. Jadi orang Quraisy itu mereka setiap musim panas mereka pergi ke wilayah Syam. Nah, jadi kalau saya buat gambarnya itu seperti ini ya. Ini kan Jazirah Arab nih. Nah, Jazirah Arab ini dia ada utara selatan. Nah, di utara ini ada Syam. Di selatan ini ada Yaman. Nah, jadi antara Syam dan Yaman, di tengah-tengahnya ada di sini ada Mekah. Orang Mekah dia ada di jalur tengah-tengah antara Syam dan Yaman. Nah, orang Mekah ini dia menjadi penghubung ya antara wilayah utara dan wilayah selatan. Jadi yang mau misalkan beli komoditas dari Syam, orang Yaman kan butuh juga dari Syam. Itu biasanya hasil-hasil kerajinan, pakaian, kemudian sendal, kemudian tas, dan lain sebagainya itu ada di Syam. Nah, sedangkan di Yaman itu ada hasil bumi, semacam gandum, kemudian buah-buahan, dan lain sebagainya ada di Yaman. Nah, jadi mereka orang Mekah ini pergi ke Yaman di setiap musim dingin. Ya, mungkin antara September sampai ke Februari gitu ya. Nah, setelah itu nanti di musim panas, ya, mereka nanti ke Syam. Nah, ini disebut rihlah syita wa shaif, perjalanan musim dingin dan musim panas. Musim dingin itu bahasa Arabnya syita, shin ya, syita. Kemudian kalau musim panas itu shaif, shaif. Nah, jadi musim panas itu banyak angin, maka hurufnya semuanya banyak angin ya, shaif. Sedangkan kalau musim dingin itu pakai banyak S-nya, maka shin. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau musim panas orang Mekah itu ke ke Yaman, kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Karena Yaman itu panas, jadi kalau musim dingin mereka ke tempat yang panas. Kalau Syam itu dingin, maka musim panas mereka ke tempat yang dingin. Itu disebut rihlah syita wa shaif. Nah, itu disebut ilaf ya, ilaf. Nah, ini dari kata ta'kid. Ya, jadi ilaf di sini diartikan juga ta'kid bahwa masdar alafa bil mad. Ya, alaf ini berarti perjalanan ya. Rihlatus syita wa shaif. Nah, rihlah perjalanan kalau musim panas dia ke musim dingin dia ke Yaman, dan musim panas dia ke Syam. Seperti saya jelaskan tadi ya, Yaman dan Syam. Yasta'inuna ini yasta'inuna birrihlatain litijarah. Ya, mereka ini melaksanakan 2 rihlah untuk
perdagangan alal iqamah bi Mekkah. Dan mereka tinggal di Mekah. Likhidmatil bait allazi huwa fakhruhum wa huwa waladun Nadr bin Kinana. Jadi orang-orang Mekah ini mereka melakukan rihlah itu untuk apa? Nah, untuk membantu bait allazi huwa fakhruhum, dan maksudnya bait ini adalah Ka'bah ya, Mekah dan sekitarnya disebut Baitul Haram. Ini adalah kebanggaan orang Quraisy. Wahum waladun Nadr bin Kinana. Dan Quraisy ini adalah keturunan Nadr bin Kinana. Kinana ini dari Ismail, keturunannya Ismail. Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah hazal bait. Talaqa bil ilaf wal fa zaidah. Nah, maka yang dimaksud hendaklah mereka menyembah ini siapa? Nah, ini adalah tadi orang-orang yang melaksanakan rihlah syita wa soif ya. Maka hendaklah mereka menyembah alfa zaidah. Menyembah siapa? Rabb hazal bait. Nah, Rabb hazal bait, Tuhan dari rumah ini. Maksudnya Masjidil Haram ya. Allazi at'amahum min ju'. Allazi yang at'amahum memberi makan mereka min ju' dari kelaparan. Ai min ajli. Ya, atau karena kelaparan. Jadi karena mereka lapar, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi mereka untuk berdagang. Maka mereka jadi makmur. Wa amanahum min khauf. Dan Allah juga yang mengamankan mereka. Ya, amana yuminu artinya mengamankan, min khauf dari rasa takut. Ay min ajli, atau karena rasa takut itu ya. Karena mereka lapar maka Allah kasih makan. Karena mereka takut maka Allah tenangkan. Wa kana yusibuhum al-ju' li'adami zar'i bi Makkah wa khafu jaisyal fi. Dan dulu orang Makkah itu mereka terkena kelaparan. Kenapa? Karena tidak ada tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan atau pohon yang tumbuh di Mekah. Maka mereka kelaparan, maka mereka akhirnya berdagang. Wa khafu jaisya al-fil, dan yang dimaksud mengamankan ini dari rasa takut terhadap pasukan gajah. Ya, ketika mereka diserang pasukan gajah, Raja Abraha dari Yaman, itu mereka merasa takut. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala mengamankan mereka dengan mengirimkan burung ababil. Yaitulah surat khusus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Quraisy di Mekah. Oke teman-teman, itu dia. Terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi. Saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan memberikan bekal kebaikan buat kita semua dan juga menjadi manfaat ya bagi kita semua. Tidak hanya di masa sekarang, tapi juga nanti menemani kita ilmu ini di masa yang akan datang. Dan saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan mohon masukan juga barangkali ada perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki program ini menjadi lebih baik di masa-masa selanjutnya. Terima kasih banyak. Syukran lakum wa la'afu minkum wa ila an naltaqiya mujaddadan fil liqa'atil muqbilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.